Setelah namanya viral karena disebut wali, Ustadz Encep asal Sukabumi, Jawa Barat memberikan klarifikasi. Ustadz yang kerap bertelanjang dada saat berceramah membantah bahwa dirinya wali. Karena merasa dirugikan dengan pesan suara yang menyebutkan bahwa dirinya wali, Ustadz Encep akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Dirinya bahkan tidak mengerti asal-muasal pesan suara tersebut. Sebelumnya, warganet dihebohkan dengan sebuah pesan suara yang menyebutkan bahwa Ustadz Encep sebagai wali. Pesan suara itu juga menyebutkan Ustadz Encep dilantik Nabi Khidir dan Nyi Roro Kidul. Saat ini sudah bergabung bersama kami Ustadz Das'ad Latif yang akan membahas terkait Ustadz yang mengaku wali. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik Pak Ustadz, melihat hal seperti ini, Ustadz Encep juga sudah melaporkan ke polisi karena mengaku itu bukan suaranya dan ada hoax di situ. Bagaimana sikap dari sebaiknya Ustadz Encep ini dan bagaimana sikap dari jemaah? Saya mengawali pembicaraan saya sebuah kisah yang pernah dituturkan guru saya yang ulama masyhur di Sulawesi Selatan, Kiai Haji Sanusi Baco almarhum. Beliau pernah cerita bahwa suatu ketika beliau pergi ke dakwah, sementara beliau dakwah, tiba-tiba mobil beliau, mohon maaf, saya sebutkan, dikencingi oleh jamaah. Ada jamaah yang kencingin bannya. Nah, seluruh panitia yang mengundang beliau itu marah dan mau memukul pelaku. Setelah ditangkap dan mau dipukul, Pak Kiai ini justru berkata, jangan, justru ini menjadi koreksi buat kita. Banyak dai-dai yang tidak membahas tentang adab-adab buang air kecil. Jadi kalau ada peristiwa seperti ini, jangan serta-merta kita langsung menyalahkan si pelakunya, tetapi introspeksi diri, koreksi buat kita semua. Yang saya maksud koreksi buat kita semua, yang pertama, da'i dan mubalik. Ribuan da'i tentu yang ada di lokasi ini. Nah, kalau da'i-da'i ini bekerja dengan baik, menjalankan fungsi-fungsi mubalik dengan baik, tentu edukasi, pencerahan terhadap umat akan baik. Sehingga kalau tingkat pemahaman, tingkat edukasi pencerahan kepada umat baik, maka kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang. Kejadian seperti ini tidak terjadi. So, kenapa? Meskipun ada yang mengaku nabi lah, mengaku wali lah, mengaku apa dan sebagainya, tentu umat tidak akan serta-merta mengikutinya. Sebab kenapa? Pemahaman mereka terhadap agama sudah baik. Sehingga tidak gampang terpengaruh oleh aliran-aliran yang sesat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah diklarifikasi, hoax. Bahwa saya wallahualam ini untuk klarifikasi kepada si pengaku wali, apakah betul berita itu adalah hoax, yang beredar di medsos itu hoax atau tidak, itu sepenuhnya tugas kepolisian untuk membuktikannya. Nah, karenanya kalau ini hoax, maka yang paling menjadi pelajaran buat kita adalah menggunakan media massa, menggunakan medsos, itu harus punya kearifan dalam menapis dan menyeleksi berita-berita yang akurat. Bahasa Qur'annya, setiap berita yang kita terima, setiap informasi yang kita terima, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tabayyun, klarifikasi. Kalau bahasa jurnalistiknya check and recheck. Yang kedua, setelah check and recheck, berita itu kita lihat siapa sumbernya. Siapa yang mengunggah, ya, sumber beritanya dari mana. Kalau sumber berita itu tersebut tidak akuntabel, tidak valid, atau hanya mencari popularitas semata, maka ini tentu bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini kita lapor kepada pihak yang berwajib. Ini pada diri pribadi jamaah umat. Kemudian pada konstitusi kepada negara, dalam hal ini pihak Kementerian Agama, koreksi bahwa ternyata penyuluh-penyuluh agama yang sampai ribuan jumlahnya berarti belum maksimal kerjanya. Ya,
bisa jadi penyuluh-penyuluh agama ini belum sampai ke pelosok-pelosok untuk memberikan pemahaman siapa sih sebenarnya wali Allah itu. Baik. Apakah saat ini masih ada orang yang bisa disebut wali Allah? Apakah betul ada orang yang bisa dilantik menjadi wali Allah? Nah, ini tentu tugas dari Kementerian Agama untuk memaksimalkan fungsi dan kerja-kerja dari penyuluh agama. Baik, Pak Ustadz, singkat saja mungkin Pak Ustadz, jika ada jemaah yang sudah percaya akan hal ini, bagaimana caranya untuk mengembalikan ajaran yang benar kepada jemaah yang sudah terlanjur percaya, Pak Ustadz? Ya, solusinya pasti yang satu, dakwah. Ya, kita dakwai, kita kumpul mereka, kemudian kita datangkan ahli. Ya, misal ini berkaitan dengan sejarah. Ya, misalnya konten-konten, maka kita undang ulama atau mubalik yang betul-betul menguasai tentang sejarah. Kalau dia berkaitan dengan tafsir Al-Quran, ada ayat yang dilecehkan di situ, ada ayat yang disalah tafsirkan, maka kita undang ahli tafsir Al-Quran. Kalau berkaitan dengan hadis, kita undang ahli hadis yang menjelaskan seperti ini. Kalau kita sudah memberikan penjelasan, kita sudah memberikan edukasi, majelis ulama sudah turun, para tokoh-tokoh agama sudah turun, tapi mereka belum mempan dinasihati, maka jalan berikutnya adalah pendekatan hukum. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dasat Latif telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Kita harapkan jemaah bisa memilah informasi yang benar. Terima kasih.